Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Sore ini kita kedatangan Mio lama teman-teman ya. Mio yang karburator. Jadi ini Mio Sporty ya teman-teman bilang sebutnya begitu. Jadi Mio ini teman-teman permasalahannya pertama di pagi hari itu susah hidup teman-teman. Kedua motor ini ngasep parah teman-teman ya. Jadi kalah-kalah 2 tak lah begitu teman-teman. Jadi kalau dites emisi gas buang ini sudah tidak lulus ya, karena memang sudah ngasep parah. Kebetulan teman-teman cuacanya saat ini lagi hujan, jadi enak sekali ya. Jadi kita lanjut ke topik. Permasalahan ngasep ini teman-teman bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama itu pernah kehabisan oli teman-teman. Artinya oli mesinnya ya, bukan oli gardannya. Pernah kehabisan oli, itu yang pertama. Kedua jarang ganti oli, artinya terlalu lama mungkin durasi ganti olinya itu ya. Jadi itu yang menyebabkan kekentalan oli itu sudah berkurang ya itu. Dan itu mengakibatkan blok silinder ya itu cacat teman-teman atau lecet. Jadi kebetulan tidak ada contohnya di sini ya. Oh ya ini kebetulan ini teman-teman, ini adalah blok silindernya MX atau Pixen ya ini MX. Tapi teman-teman ini kurang lebih sama ya, artinya akibat dari oli yang habis itu teman-teman. Jadi di blok silinder ini akan dilumasi oleh oli ya yang dibawa oleh ring piston atau ring shaker itu teman-teman. Jadi kalau oli yang dibawa itu nggak ada, otomatis di sini akan bergesekan ya antara ring piston dan boring ini teman-teman, atau blok silinder ini. Itu yang mengakibatkan nanti blok silinder ini lecet dan ring shakernya juga lecet, dan termasuk juga yang membuat dia berisik teman-teman ya, berisik, suara berisik atau ngeletek ya. Kadang itu disebabkan oleh piston yang sudah lecet teman-teman, karena piston itu bergesekan dengan boring silinder ini ya teman-teman, atau silinder blok ini. Jadi itu yang menyebabkan suaranya berisik sekali ya. Jadi penyebab utama itu pertama adalah oli, pernah kehabisan oli ataupun jarang ganti oli ya itu teman-teman. Jadi mengakibatkan lecet dan ngasep. Akibat lainnya setelah ini lecet ya teman-teman adalah oli itu akan bocor kompres. Artinya oli yang dari mesin itu akan bocor ke ruang bakar. Jadi di ruang bakar itu oli itu akan membasahi busi. Itu yang pertama teman-teman. Jadi kalau sudah lama busi itu sering basah, jadi busi itu cepat mati. Dan di ruang bakar itu akan banyak kerak teman-teman, karena ikut terbakar, karena oli yang ikut terbakar itu ya akan menjadi kerak dan menjadi asap tebal ya teman-teman. Efeknya itu memang merugikan, terutama di kantong kita teman-teman ya. Jadi karena kita sering beli busi jadinya ya, karena memang businya akan cepat sekali mati ya, karena sering basah sama oli yang ikut terbakar tadi itu. Baik, sekarang kita tes teman-teman ya. Kita tes apakah motor ini memang berisik atau seperti apa ya, biar teman-teman menyaksikan sendiri begitu maksud saya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes ya teman-teman. Long, center long. Kebetulan ini mekanik backup kita teman-teman ya. Kadang waktu darurat dia datang ini. Oke, kita tes. Lagi long. Nah, tuh teman-teman, udah berebet, berisik, ngasep juga ya. Ya teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini ngasep sekali. Memang di bagian blok silinder nggak terlalu berisik ya teman-teman, nggak terlalu berisik. Cuman sekarang kita akan periksa ya. Kita akan buka sekarang di bagian blok silinder. Ini sudah positif, kita akan kolter teman-teman. Jadi solusi terbaik di sini adalah kita kolter ya, atau quarter bilangnya orang ya. Tapi kalau di sini kita bilang kolter teman-teman. Ya, tapi sebelum kita kolter, kita periksa dulu di bagian busi, atau kita buka kita buka dah langsung ya, biar lebih jelas. Kita keluarkan dari pisahkan dulu mesin ini dari rangkanya. Oke, teman-teman. Baik teman-teman, ini mesin yang sudah kita buka dari rangkanya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk matic
secara umum atau umumnya itu kita buka, kita pisahkan dari rangkanya, baru bisa dibongkar mesinnya. Oke, teman-teman, sekarang kita buka ya. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial juga urutan pembukaan teman-teman ya. Jadi tidak asal kita buka, misalnya kita mau buka baut ini tidak bisa gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya baut yang ini duluan, nanti sulit untuk dibuka, tutup yang ini atau yang ini. Oke, jadi harus ada urutan-urutan. Baik, kalau di sini kita akan memulai membuka dari karburator teman-teman ya. Setelah karburator, lalu kita buka tutup klep ini teman-teman ya. Jadi seandainya asal kita kendorin sedikit aja juga boleh ya. Nanti kita buka saat sudah di bawah. Jadi teman-teman, kenapa mesti harus kita pelonggarkan dulu ya tutup klep ini? Nanti kalau sudah kopnya ini terbuka teman-teman, itu sulit sekali dibuka ya, sulit sekali dibuka. Harus dipegangin sama teman atau harus diinjak dulu begitu ya. Kebetulan tutup yang atas ini sudah kurang sehat teman-teman, nanti kita getok ya. Kalau yang ini sudah kurang sehat, jadi ini juga tidak bisa, kuncinya sudah dol ya. Tuh ya, tuh tidak bisa. Jadi khusus kunci klep, tutup klep juga tidak bisa dah ya. Tuh ya, bisa sedikit. Seperti ini sudah minta ganti nih ya teman-teman. Lalu kita buka tutup gear timing yang ini ya. Tapi sebelum kita buka ini, kita buka plastik-plastiknya dulu. Oke. Setelah semua cover plastiknya ya teman-teman, kita buka. Lalu kita buka tutup gear timing yang ini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jangan lupa sediakan wadah teman-teman ya, yang agar baut-bautnya ini tidak berserakan atau tidak hilang ya teman-teman. Baik, di sini. Lalu ini paling terakhir kita buka ya teman-teman, yang 4 ini. Kalau dilonggarin boleh, nggak apa-apa walaupun dilonggarkan. Lalu yang ini ya teman-teman, jangan sampai nanti ini yang belakangan. Kalau ini yang belakangan susah juga nanti bukanya ya. Cara membuka ini teman-teman, bisa kita tahan magnetnya ya, magnet yang di sebelah kanan ini. Lalu kita ketuk ini ya, kita pukul seperti ini. Kita pukul pakai tangan ya. Atau kalau kita pakai tahanan, misalnya di sebelah kiri ini, entah itu pakai besi atau apa ya, di sebelah kiri adanya di magnetnya ini, bisa kita ketuk dia terus. Baut yang 2 ini jangan lupa teman-teman,
Dia dinanuk di sini ya motornya. Nah dia dikenal apa itu? Lalu yang terakhir kita buka baut ini ya, tapi kita longgarkan dulu ini ya. Motor kena apa menit ganti ini. Setelah bautnya semua terbuka, kita cungkil sedikit teman-teman. Oh ya, ini sudah saya buka ya tadi bautnya. Kita cungkil sedikit juga. Kita kendorkan ya teman-teman, anti kamratnya. Seperti ini. Ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di bagian sekuis ini teman-teman tuh. Hitam ya, hitam sekali. Ini berkerak. Kerak ini ya teman-teman diakibatkan oleh oli yang ikut terbakar. Di oli yang ikut terbakar ini menjadi kerak seperti ini, keras. Kadang ini yang membuat bocor kompres di bagian daun klep ini dan membuat busi kita cepat mati teman-teman, karena dia basah ya. Seperti ini. Ya, ini kita bersihkan dan kita lihat juga di sini kita akan melakukan penggantian klep teman-teman. Sudah dalam sekali klepnya ini, sudah tipis dia. Ya. Untuk pistonnya, ya biar lebih dekat ya. Tuh, untuk pistonnya teman-teman, sudah parah sekali ya. Nah, kita cungkil juga di celah blok ini sedikit teman-teman, pakai obeng ataupun apalah ya. Ini ya. Oke teman-teman, di sini memang bloknya tidak cacat ya teman-teman, tidak cacat, tidak secara kasat mata tidak aus ya, artinya masih bagus, kelihatan masih bagus. Di pistonnya juga kelihatan masih bagus ya. Tapi teman-teman perlu diperhatikan di sini, di ujung ini, di ujung blok silinder ini teman-teman tidak ikut tergesek ya, tidak ikut bergesekan dengan ring piston. Jadi yang di ujung ini masih bagus ya. Tapi yang di bagian dalamnya ini sudah aus teman-teman. Gimana cara mengetahuinya ya? Dan cara kita tarik seperti ini. Dan cara kita tarik seperti ini. Jadi kuku kita ini ya, ujung kuku kita ini nyangkut di ujung ini. Ini tandanya blok boring ini atau silinder blok ini sudah minta di kolter teman-teman ya. Seperti ini. Pertama kita akan kolter ya, karena ini penyebab dari berisik dan ngasep ya. Yang ngasep itu teman-teman. Sekarang kita akan kolter dan juga ya untuk kolter ini teman-teman, khusus untuk teman-teman pemula ya, misalnya kolter ini adalah penggantian piston. Misalnya ini yang piston ukuran standar, jadi kita gunakan piston yang lebih besar ya, yang lebih besar sedikit ya, sedikit sekali teman-teman, sekitar kalau tidak salah sekitar 0,25 ya, seperti ini. Jadi dia naik satu step, misalnya dari standar itu naik ke oversize 25 namanya ya, 0,25 lalu 0,50 ya, artinya dia naik 0,25 mili teman-teman ya diameternya. Jadi kalau ausnya di sini atau cacat misalnya di sini dan dalam, berarti itu tidak bisa naik satu step, berarti bisa naik 2 atau 3 step teman-teman, misalnya langsung ke oversize 50 ataupun oversize 75 teman-teman ya. Atau bahkan ada yang langsung oversize 100 karena memang bekas lecetnya itu terlalu dalam misalnya begitu ya. Jadi di sini kita akan juga melakukan penggantian klep teman-teman ya, karena klepnya ini sudah parah sekali ya. Oke, kita buka aja klepnya dulu biar teman-teman bisa lihat klep yang parah itu seperti apa.
Ya. Oke, sekarang kita buka cam sama pen pelatuk klepnya ya teman-teman ya. Jadi untuk Yamaha itu khususnya ya, sulit sekali dibuka teman-teman. Jadi tidak bisa kita tarik kayak Honda kita tarik pakai tangan begini, tidak bisa teman-teman ya. Jadi kita pakai alat. Ini udah kita bikin ya alatnya. Jadi ini bekas dinamo starter teman-teman. Bekas dinamo starter, kita masukin besi macam lah di sini dalam isinya. Lalu kita cor teman-teman ya, cor pakai semen. Jadi kita cor lalu kita tutup pakai pelat lagi, kita las seperti ini ya. Dan ini bekas as sepeda motor, as roda teman-teman, yang ini ya. Dan kita laskan baut 12 yang panjang seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Oke, saya kasih tahu langsung ya caranya. Jadi sebelum kita buka teman, kita pastikan dulu camnya ini bebas ya, muter kiri kanan seperti ini teman-teman, agar bisa terbuka dengan cepat. Kita masukkan baut 12 ini ya, karena dia pakai lubang drat 12 di bawah ini, di cam ini ya. Oh, ini kita tarik seperti ini teman-teman tuh ya. Ya, ini ya. Jadi ini ibarat palu sebenarnya, tapi ke arah luar ya teman-teman. Kita tarik ya seperti ini ya, gampang sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak pakai alat ini susah teman-teman, kita harus pakai ya macam lah. Kalau zaman dulu itu artinya sebelum kita punya alat yang seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk lubang ini sama juga, karena di pen pelatuk klep ini ada deratnya ya, seperti ini. Untuk cara buka klepnya teman-teman ya, ini jadi kita nggak pakai tracker brake klep ya teman-teman, tapi kita pakai alat sederhana. Kita pakai lap dulu, kita gini teman-teman ya, lalu kita taruh di squeeze ini ya, squeeze ini seperti ini, lalu kita getok. Ini kita gunakan di sini bekas kunci busi teman-teman ya, bekas kunci busi. Jadi untuk bushing boleh atau bos-bos apa boleh ya, tapi di sini saya punya bekas kunci busi ya, seperti itu teman-teman tuh ya, langsung terbuka. Jadi nanti di bekas kunci busi ini teman-teman jangan lupa taruhkan kayak di sana saya taruhkan kertas ya. Nah ini kelihatan ya, kertas. Jadi kalau kita tidak taruhkan kertas nanti kuku klepnya ini mental ya, dan susah sekali kita cari ya, apalagi bengkel kita ya amburadul ya, ore begitu ya. Ini ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat di sini, saya perlihatkan ya. Di sini ini daun klepnya sudah sangat tipis teman-teman, sangat tipis di sini. Jadi ini sudah wajib kita ganti ya. Oke teman-teman, kita buka juga deh untuk X nya. Kalau klep X tebal, masih tebal ya teman-teman, tapi mungkin kita beli seset aja nanti. Oke, kita lakukan pembersihan di lubang ini. Kita pakai kawat boleh, mau dipakaikan kawat atau pakaikan apa, yang penting bisa bersih ya teman-teman dan tidak merusak, itu boleh. Atau pakai cleaner misalnya juga boleh. Oke, lubang-lubang ini juga harus kita bersihkan semua. Lalu kita lakukan skir klep dan kita kolter ya bloknya ini. Oke teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan screw klep ya, atau skir klep. Jadi di bagian porting ini atau lubang ini ya teman-teman, dan di bagian settingnya ini sudah kita bersihkan dari kerak-kerak lah ya. Nah, jadi
Dan klepnya juga baru teman-teman ya, seperti ini. Nah, caranya ya, ini namanya Amril. Nah, jadi kalau di tempat teman-teman tidak tahu namanya apa ya, kita gosok, kita olesi ya sedikit seperti ini teman-teman. Olesi sedikit aja, karena kalau terlalu banyak juga nanti sia-sia ya teman-teman. Oke, kita masukkan seperti ini ya. Kita di sini akan melakukannya menggunakan bor teman-teman ya. Nah, jadi kita bikin seperti ini. Jadi ini juga bekas klep ya, kita potong lalu kita sambung menggunakan selang seperti ini. Kita sambung di ujung klep ini ya. Jadi seperti ini tuh, bisa ya berputar seperti ini. Oke, saya zoom ya biar lebih jelas teman-teman. Oke, kita pasang di ujung bor ini teman-teman. Jadi memang banyak orang bilang katanya merusak klep dan merusak setang klep ya. Memang masuk akal teman-teman. Alasan teman yang bilang begitu itu masuk akal. Cuman kalau kita ngebor seperti ngebor besi ya jelas rusak teman-teman ya. Nah, jadi ini maksud kita taruhkan bensin sedikit teman-teman agar Amril itu tidak terlalu seret ya. Jadi tetap bisa berputar begitu ya. Nah, jadi tekniknya kalau menggunakan bor teman-teman ya, pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Jadi kalau terlalu kencang juga memang benar akan merusak dia kalau terlalu kencang. Ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita naik turun seperti ini ya. Gunanya di skir klep ini teman-teman adalah meratakan permukaan ya, permukaan setang klep yang di sana dengan klep yang di sini biar benar-benar pas dia. Benar pas dia atau sesuai lah begitu ya. Jadi pelan-pelan aja teman-teman. Daripada kita pakai tangan manual misalnya teman-teman seperti ini ya. Nah, kalau kita pakai tangan manual itu kita gosoknya seperti ini teman-teman. Jadi itu wah sulit sekali teman-teman ya. Sulit sekali. Lama sekali begitu maksud saya. Ini tinggal kita putar aja. Jadi proses skir klep ini teman-teman jangan terlalu lama dan harus kita tetesi lagi bensin ya seperti ini teman-teman. Nah begitu ya, cukup satu tetes saja sudah cukup ya. Jadi selain untuk menjaga agar Amril itu tidak kering dan juga tidak panas ya, agar permukaan daun klep dan setang klep ini tidak panas teman-teman dan tidak akan merusak jadinya. Jadi teman-teman, saya baru ngebengkel itu sekitar 9 tahunan ya, tapi ini pengalaman saya, insya Allah tidak akan merusak lah ya di bagian setang klep dan klep, dan kerja juga bisa makin cepat daripada kita pakai manual tangan itu. Waduh, lama sekali itu. Kalau kita rasa seandainya sudah halus ya teman-teman suaranya, itu kita rasa cukup. Jadi kalau suaranya sudah halus berarti permukaannya juga sudah rata lah begitu ya. Oke, kita lihat di sini. Oke. Nah, kita bersihkan teman-teman ya. Kita bersihkan porting ini, lubang ini ya teman-teman. Daun klepnya juga harus kita bersihkan. Oke, sekarang cara ngetesnya ya, saya tahu teman-teman ya cara ngetes. Bagaimana cara kita tahu bahwa klep ini sudah tidak bocor lagi. Jadi kalau dia bocor itu namanya bocor kompres nanti teman-teman. Lari motor itu jelas kurang enak dan akan susah hidup kalau dia bocor ya. Kita bersihkan dulu agar kita tahu nanti apakah ini sudah bagus atau tidak ya. Ini di bagian klep buangnya dulu teman-teman ya, saya skir. Oke, setelah udah kering
bersih seperti ini teman-teman, kita pasang lagi klep ini seperti ini ya. Lalu kita masukkan bensin dari lubang ini teman-teman. Jadi kalau ada bensin yang rembes di daun klep ini berarti masih bocor. Kita sekir lagi. Oke. Tes teman-teman seperti ini. Kita tuangkan bensin. Kita tekan pakai ibu jari kita ya teman-teman di bawah. Bensin sedikit aja. Oke, setelah seperti ini kita buang. Lalu kita lihat di bagian daun klep ini teman-teman, apakah ada rembesan atau tidak. Jadi kalau seperti ini masih rembes banyak sekali ya. Berarti di sini masih terjadi kebocoran. Jadi kita sekir lagi. Jadi biasanya 2 kali balas, artinya setelah kita bersihkan kita balas lagi, lalu kita sekir lagi, begitu ya. Itu biasanya itu langsung enak, langsung bagus. Oke teman-teman, jadi gitu caranya. Begitu juga perlakuan untuk yang di klep ini nih. Oke, jadi setelah selesai kita sekir klep, baru kita pasang pernya, dan jangan lupa kita harus ganti juga selnya ya, karena memang ini kalau dia udah rusak selnya juga akan terjadi ngasap di motor itu. Karena oli yang di kop ini akan bocor ya. Oke teman-teman. Baik teman-teman, setelah selesai kita sekir klep ya teman-teman, headnya itu, kita sekarang akan merakit bloknya teman-teman ya. Jadi ini udah saya selesai rakit ring pistonnya ya. Kita memakai ring piston NPP teman-teman yang ini. Udah oversize 75. Saya pasangkan klipnya ya teman-teman. Oke, klipnya. Terserah ini teman-teman mau pasang sebelah kanan boleh duluan, sebelah kiri juga boleh ya. Tapi kebetulan posisi saya di sebelah kanan, jadi saya pasang yang sebelah kiri aja duluan ya. Kita tekan pakai obeng boleh, atau baut-baut juga boleh nih klipnya ya, seperti ini teman-teman. Ya, tuh, bahkan saya pakai kuku bisa. Oke, kita tekan seperti ini teman-teman tuh, ya. Sampai bunyi klik atau masuk ke rel yang di bagian piston itu ya. Oh ya, untuk pemasangan ring piston teman-teman bisa cari di channel YouTube saya juga, banyak saya share ya, termasuk pemasangan ring piston yang di hasil, ada yang blok yang tidak bisa dikolter ya teman-teman, atau seperti ini motor biasa. Ini untuk Mio juga ada ya teman-teman. Baik, sebelum kita pasang teman-teman, kita harus memberikan oli ya di bagian lubang-lubang piston ini, agar tidak terjadi gesekan nanti sebelum terkena oli ya. Ininya kita hidupkan itu sebelum terkena oli, jadi tidak ada gesekan. Untuk pennya atau pin ya, tapi biasa kita sebutnya di bengkel itu pen ya, padahal namanya sebenarnya pin begitu teman-teman ya, pin seker atau pin piston ya. Beda-beda wilayah, kadang beda penyebutannya teman-teman. Oke, kebetulan ini kalau pinnya sudah ada oli teman-teman ya, sedikit sudah ada pelumas begitu ya. Baik, sekarang kita pasang di bagian stang piston, dan jangan lupa juga kita kasih oli sedikit ya. Jadi kita pasang seperti ini teman-teman. Untuk posisinya teman-teman ya, panah menghadap ke lubang knalpot atau lubang buang atau klep api ya begitu, atau X kita sebutnya begitu ya teman-teman. Lalu kita pasang pin klip yang kedua. Jangan sampai terlupa teman-teman ya, karena dulu pengalaman saya waktu baru-baru ngebengkel itu kadang kelupaan ya, itu bisa merusak blok teman-teman. Kenapa? Karena pen seker ini atau pen pistonnya akan terlepas teman-teman, dan merusak blok. Bahkan kadang tidak bisa dikolter lagi saking dalam rusaknya ya. Kalau untuk teman-teman yang tidak terbiasa teman-teman masang klip ini, untuk teman-teman pemula ya,
Jangan lupa taruhkan lap di bagian lubang crankcase ini teman-teman. Jangan sampai nanti klip ini mental ke dalam, karena kalau mental ke dalam ya terpaksa dibongkar ya teman-teman. Ya. Setelah ring piston semua terpasang dan pen dan klipnya sudah terpasang juga teman-teman. Sekarang kita pasang bloknya ya, blok silindernya. Tapi kita kasih oli dulu di sini teman-teman, karena kita khawatir nanti ada gesekan ya. Jadi ini wajib hukumnya kita kasih oli. Harus kita kasih oli ya teman-teman, agar tidak ada gesekan yang merusak gitu. Di bagian blok silindernya juga kita kasih oli ya teman-teman, seperti ini. Jangan lupa pakai oli yang baru ya, jangan pakai oli bekas. Oke. Untuk pemasangannya teman-teman seperti ini. Jadi kita perlu hati-hati ya, jangan sampai nanti karet tensionernya patah ya gara-gara kita salah masang. Oke, untuk sekarang masang piston ke bagian silinder ini teman-teman. Caranya, kalau cara saya ya, itu saya goyang sedikit teman-teman ya. Saya goyangin sedikit. Nah, jadi kadang kita bisa menemukan kadang ring piston yang nggak bisa masuk kadang teman-teman. Jadi kalau yang seperti itu kita goyangin sedikit aja pasti bisa masuk. Untuk rantai kamratnya kita tarik aja pakai besi apapun ya teman-teman, yang penting bengkok ya. Bisa pakai bekas luji motor atau ruji motor ya teman-teman. Kita tarik seperti itu, lalu kita dorong ya. Biasanya kalau kita dorong seperti ini akan ikut masuk teman-teman pistonnya, tapi nggak apa-apa, kita tarik aja pakai anti kamrat ini ya, seperti itu ya. Atau kita putar di magnetnya juga bisa ya. Seperti ini teman-teman, posisikan di posisi TMA agar nanti waktu pemasangan head itu gampang ya. Oke, ini untuk bos bloknya agak sulit masuk karena memang udah kita jepit pakai tang ya. Jadi kita ketok pakai palu karet sedikit di sini teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang headnya. Untuk kopnya teman-teman, pastikan ya, untuk kop ini pemasangan kop ini pastikan di bagian packing nanti di sini, artinya paknya atau gasketnya ya. Ini pastikan tidak ada oli ya teman-teman. Karena kalau ada oli di sini ya, ataupun di bagian kop ini atau silinder head ini teman-teman ya, nanti itu jalan rembes ya, jalan rembesnya oli. Pastikan harus ada bos mesin ya teman-teman, kayak gini. Di bosnya ini fungsinya agar pak ini tidak bergeser dan kop ini ya tidak bergeser juga teman-teman. Karena ini udah kita jepit tadi pakai tang ya kemarin waktu kita buka, jadi nanti kita bantu pakai palu ya teman-teman. Kita bantu getok menggunakan palu karet teman-teman ya, ketuk saja sedikit seperti ini ya.
Kita silang ya teman-teman untuk ngencengin mur ini. Setelah kencang nih ya teman-teman yang ini, nanti kita kencengin lagi pakai kunci ring ya untuk yang mur yang 4 ini, dan ini kita pakai kunci T boleh. Jadi setelah kencang ya baut yang ini. Nah, untuk pemasangan gear timing ya teman-teman yang ini. Jadi inti ya untuk motor 4 tak itu intinya di gear timing ini teman-teman, pemasangan gear timing ini. Jangan sampai salah. Bergeser satu gigi aja bisa, yang garis ini ya teman-teman, yang perhatikan ya, yang garis yang ini. Ya yang ini ya. Jadi geser satu garis aja, satu gigi aja itu bisa bermasalah, bisa-bisa klep kita bengkok teman-teman ya. Oke, sekarang saya tunjukkan kameranya di bagian pemasangan ini ya. Oke teman-teman, untuk pemasangan gear timing ini ya, sebelum kita pasang di camnya ya teman-teman, pastikan dulu di bagian magnet yang ini ya. Pastikan di bagian magnet ini teman-teman ya, tanda yang ini ya, garis yang pertama. Jadi bisa kita bilang I dan H lah gitu ya. Jadi posisi tanda panah yang di atas ini teman-teman ya, itu menghadap ke I ini ya teman-teman. Itu menandakan bahwa posisi piston berada di posisi TMA ya, atau titik mati atas ya. Makanya saya bilang tadi, di saat pemasangan piston ya, blok ini, usahakan piston itu berada di paling depan atau paling ujung ya. Nah, jadi kita tidak capek lagi ngelihat di bagian magnetnya. Baik, sekarang inti di motor 4 tak itu seperti yang saya bilang ya, di bagian pemasangan gear timing ini teman-teman ya. Ya, saya contohkan seperti ini ya, seperti ini ya. Tuh. Karena kalau kita lihat di sini ya teman-teman, ini tanda garis ini teman-teman ya, garis ini terlalu bawah ya, agak ke bawah dia. Jadi harus sejajar dengan tanda panah yang di ini ya, nah, di depan ini. Bagaimana cara nepatin ya? Bagaimana cara kita nepatkan biar ke atas lagi sedikit? Berarti kalau kita mau bikin garisnya ini ke atas, berarti kita cungkil, kita masukin obeng seperti ini lewat atas ya teman-teman, seperti ini tuh. Kita geser sedikit. Nah, gitu ya. Kalau kita lihat, sekarang sudah pas ya. Garisnya ini sudah pas ke bagian panah ini, tanda panah. Jadi kalau kita mau bikin garisnya ke atas, berarti kita cungkil lewat atas. Kalau kita mau bikin garisnya ke bawah, kita cungkil lewat bawah ya. Di kameranya seperti itu. Setelah tepat seperti ini, kita pasang mur pengunci ya. Oh ya teman-teman, untuk baut yang ini dan baut yang mur yang 4 ini sudah saya kencangkan ya. Cara ngencengin baut yang ini teman-teman, cukup kita pegang aja magnet yang di sebelah kiri ya, maaf di sebelah kanan, kita pegang lalu kita kencengin pakai kunci ring 17, atau kalau teman-teman mau pakai impact juga boleh ya. Tapi diukur biar jangan terlalu kencang, nanti di cam itu rusak ya begitu teman-teman. Oke, jadi setelah seperti ini teman-teman, kita melakukan steel clamp, pasang karbu, dan kita pasang di steel clamp, pasang karbu, lalu knalpot, dan kita pasang di bagian rangkanya ya. Kita sambung ke bagian rangka, lalu kita tes. Oke teman-teman, jadi nanti kita lanjutkan setelah kita pasang di mesin, kita tes ya. Kita pastikan bahwa tidak ada suara berisik dan lari motor juga enak ya teman-teman, dan tidak ngasap lagi. Oke teman-teman.
Baik teman-teman, Oke Otomotif Channel. Sebelum kita lanjutkan ke tahap pengetesan, dan ini sudah kita rakit semua ya teman-teman, karburator, termasuk mesin yang kerangkanya. Cuman yang belum kita rakit di sini adalah knalpot ya teman-teman. Karena seperti biasa kalau teknik di perbaikan di bengkel saya itu, kita pastikan dulu apakah tidak ada ngasap atau masih ngasap gitu ya. Artinya kalau kita pasang knalpot, nanti ada sisa-sisa oli di knalpot bekas ngasap yang kemarin itu ya. Jadi itu yang akan di saat panas maka dia akan keluar asap. Jadi kalau tidak kita pasang knalpotnya kelihatan. Kalau memang dia ngasap pasti akan langsung ngebul ya teman-teman. Baik, sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, komen dan share ya. Dan subscribe-nya juga teman-teman bagi yang belum subscribe. Oke, sekarang kita tes. Jang, starter sekali Jang. Kita tes ya teman-teman, perhatikan di bawah. Karena knalpotnya di bawah sini ya teman-teman. Jadi saya untuk kameranya ya, tuh. Udah nggak ada lagi asap teman-teman ya, nggak ada asap lagi, berarti kita positifkan bahwa blok yang sudah kita kolter ini aman dan sudah jelas lari motor ini akan jadi enteng dan enak ya teman-teman. Yang kemarin itu susah hidup di pagi hari, yang kemarin ya kata pemilik motor ini susah hidup kalau pagi hari ataupun ngasap ngebul ya. Jadi motor ini kan sering dipakai ke sawah gitu ya, jadi termasuk itu jadi kendala teman-teman. Oke, dites lagi Jang, lagi sekali ya teman-teman, perhatikan di bawah sini. Oke teman-teman bisa saksikan sendiri bahwa motornya aman sentosa. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi ini tinggal kita pasang knalpotnya aja. Jangan lupa seperti yang saya bilang tadi itu, bagi yang belum subscribe subscribe ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.